Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa, habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us bidinihil musaffa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahu bi ihsanin min ba'dihi min yawmi risalatihi ila yawmi zulfa. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami' ahli baiti ajma'in. Summa ila hadrati ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal mukhlisin wal musannifin wal mufassirin wal muhaddisin wa a'immatil arba'atil mujtahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Wa nakhussu khususan musannif hadzal kitab Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi wa Syekh Al-Imam Al-Alamah Al-Ahmad bin Husain Asy-Syair bi Abi Surja annallaha yaghfiru lahuma dzunubahuma wa yarhamuhuma wa yu'li darajatihima fil jannah. Nafa'anallahu bihima wa bi 'ulumihima fid dharain. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pagi ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-15 Bapak. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita kajian kita mulai, mari sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kajian kita ini berjalan dengan lancar, kita semua yang hadir diberikan pemahaman yang baik, diberikan ilmu yang barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jika ada di antara kita yang sedang sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada di antara kita sedang mendapatkan masalah ataupun kesulitan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa diberikan sehat afiat, diberikan umur yang panjang dan barokah, diberikan rezeki yang banyak dan berlimpah, diberikan putra-putri yang soleh dan solikah, dan kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kematian yang husnul khatimah. Ala hadiniyah fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini alhamdulillah kita masuk
tentang syarat-syarat wajib sholat. Nah, kita yang kena kewajiban sholat itu siapa aja dan apa ketentuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun wa syara'itu wujubis sholati, dan adapun syarat wajibnya sholat. Salah satu asya'a, itu ada 3 hal. Jadi kewajiban sholat, yang kena kewajiban sholat itu ketentuannya ada 3 hal. Ahaduha al-islamu, yang pertama salah satunya adalah Islam. Jadi syarat wajib sholat yang pertama adalah Islam. Syarat wajib mengerjakan sholat yang pertama ketentuannya adalah orang itu harus orang Islam. Fala tajibus sholatu alal kafiril asli, kata pengarang kitab ini. Fala tajibu, maka tidak wajib apa as-sholatu sholat alal kafiri, atas orang kafir, al asli, yang asli, yang tulen. Jadi kalau kena kewajiban sholat itu yang pertama tentu orang Islam. Jadi karena rukun Islam itu kan pertama syahadat, kedua sholat. Jadi kewajiban sholat itu hanya berlaku untuk orang Islam, orang Muslim. Orang lain tidak ada kewajiban sholat, non Muslim tidak ada kewajiban sholat. Maka nanti ketika orang non Muslim itu masuk Islam, masa berlakunya mulai setelah dia masuk Islam. Beda halnya kalau kayak kita ini sudah terlahir dari awal sudah Islam, maka kita sudah kena kewajiban dari pertama. Maka nanti menurut ulama ketika kok kita sudah nyatakan Islam, kok di tengah jalan kita nggak sholat, maka ketika ini kita sudah sadar kembali harus mengqadha sholat kita. Itu sebagian ulama yang mazhab Syafi'i khususnya. Jadi yang tidak kena kewajiban sholat itu al-kafirul asli, orang kafir tulen, terlahir bukan dari keluarga muslim, misalkan dari, mohon maaf, dari non muslim, kemudian dia masuk Islam. Maka ketika dia Muslim yang awal itu tidak kehitung, Bapak. Jadi baru kewajiban sholat itu wajib atas dia ketika dia memeluk Islam. Maka orang-orang mu'alaf itu sebenarnya beruntung di satu sisi, karena hitungannya lebih mudah. Ya ketika dia masuk Islamnya udah umur 50 atau udah mau mendekati ini kan, udah umur 60, kehitungnya baru dari umur 60 itu, ketika dia memang dari awal bukan muslim ya, ketika bukan dari awal bukan muslim. Jadi kehitungnya dari ketika dia sudah dari kena kewajibannya itu ketika sudah memeluk Islam. Jadi ini yang pertama, syarat kewajibannya pertama fala tajib al-Islam, jadi orang itu harus orang Islam. Fala tajibus sholatu alal kafiril asli, maka tidak wajib sholat alal kafiril asli, apa, atas orang kafir tulen, orang kafir asli. Wala yajibu alaihi qada'uha, dan wala yajibu, dan tidak wajib alaihi atas kafir asli qada'uha, apa, mengqada sholat. Seperti yang kita sampaikan tadi, kalau dia masuk Islam maka dihitungannya dari ketika dia masuk Islam, tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengqada sholat tidak selama ketika dia masuk Islam. Wa amal murtadu, dan adapun orang yang murtad, yang pernah murtad, misalkan pernah Islam terus keluar dari Islam terus masuk lagi Islam, fatajibu alaihi sholatu, maka dia wajib sholat, wa qadha, dan juga dia wajib mengqadha sholatnya in ada, jika dia kembali lalu islami kepada Islam. Jadi itu konsekuensinya. Malah sebenarnya orang kalau udah pernah Islam lahir, kita kan tradisi kita karena masyarakat kita mayoritas muslim kan, ketika lahir keluarga dari keluarga Islam kan otomatis KTP kita juga KTP Islam. Tapi ketika di tengah perjalanan kan banyak itu Pak, kayak artis-artis yang gampang banget itu kan, mohon maaf, sebagian artis kita itu kan gampang banget dengan menikah, gonta-ganti agama sampai berapa kali gitu. Nah itu berat itu Pak, ngitung kodonya itu berat ya kan, karena gonta-ganti itu. Sementara ketika ada Islam kemudian antara dia Islam lagi, itu kehitungnya kodok yang sebelum dia beralih agama itu kehitung semua, pada wajib mengkodok itu. Kalau menurut ini ya, madzhab Syafi'i, Imam Syafi'i seperti itu. Repot dia kalau bergonta-ganti agama, itu kewajibannya pasti banyak yang terlewat, kemungkinan besar, karena ya itu tadi gonta-ganti. Atau ya semacam kita, kadang orang, mohon maaf, kita kan mayoritas muslim, tapi siapa yang mengamalkan ajaran kita di Indonesia baru berapa persen ya Pak ya. Itu kan repot juga orang-orang yang kayak, mohon maaf, saudara-saudara kita yang tidak tahu itu kan ya. Mungkin kan nanti kalau beliau-beliau berpulang itu, kalau
Makanya dalam tradisi kita kan ada tuh Pak, ketika orang udah meninggal ada fidyah waktu sholat itu. Nanti itu masih ada perbedaan pendapat itu bagaimana itu perlu apa enggak, harus apa enggak, itu nanti dibicarakan di pertemuan berikutnya atau nanti tentang sholat sunnah yang di sini. Ini hanya pengantar aja Pak yang di pasal ini. Di pasal berikutnya nanti dijelaskan secara detail. Jadi seperti itu, kalau orang yang kafir asli justru tidak ada kewajiban pondok, tapi kalau orang yang pernah murtad atau pernah itu justru dia kewajiban pondok sholatnya. Jadi ada keuntungannya. Tapi kan karena hidayah itu kita nggak ada tahu ya datangnya kapan. Kalau hidayah, kalau Allah berkehendak awalnya memang non muslim, kemudian dia tergerak yang untuk Islam, itulah memang anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang itu. Dia diberikan diskon sekian tahun dari hidupnya dan baru dihitung dari ketika dia masuk Islam. Jadi ini yang pertama, Islam. Terus yang kedua, kewajiban sholat itu hanya berlaku saat kewajiban sholat untuk apa? Wasani al-bulugh. Yang kedua adalah telah mencapai usia balik. Itu syarat yang kedua. Syarat wajib yang kedua yang karena kewajiban sholat itu siapa? Yang pertama tadi orang Islam, yang kedua orang yang sudah mencapai usia balik, al-bulugh. Fala tajibu ala sobiyin wa sobiyatin. Fala tajibu, maka tidak wajib apa sholat, tidak wajib kepada siapa? Ala sobiyin, atas anak kecil, wa sobiyatin, anak kecil laki-laki, wa sobiyatin, dan anak kecil perempuan. Walakin yu'maroni, akan tetapi keduanya, baik anak kecil laki-laki maupun anak kecil perempuan, yu'maroni, itu diperintahkan siapa anak kecil laki-laki maupun perempuan biar dengan sholat ba'da sab'i sinina, setelah dia umur 7 tahun. Jadi kalau anak kecil memang tidak wajib sholat sebelum dia balik. Tapi orang tua ketika anak kecil itu sudah umur 7 tahun, khususnya udah tamyiz itu sudah bisa membedakan sesuatu, udah ngerti lah, udah bisa komunikasi dua arah. Nah itu orang tuanya berkewajiban untuk memerintahkan anaknya itu mengerjakan sholat sebagai pendidikan untuk persiapan. Kalau dari kecil nggak dibiasakan nanti repot, kalau udah gede baru disuruh repot, nggak terbiasa mengerjakan sholat, karena segala sesuatu itu perlu latihan. Makanya dari awal ketika anak sudah umur 7 tahun itu kita diperintahkan, anak itu diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Wajib drobani ala tarkihima, dan boleh dipukul siapa anak kecil laki-laki dan perempuan itu, anak kita boleh kita pukul ala tarkiha ketika dia meninggalkan sholat. Kapan? Ba'da kamali asyri sinina, setelah dia umur 10 tahun. Jadi kalau kita punya anak udah umur 10 tahun nggak mau sholat, belum ngerjain sholat, kita boleh mukul Pak. Tapi mukulnya bukan mukul menyakiti Pak, bukan mukul darbatan zalim, bukan Pak ya, tapi memukul yang mendidik. Memukul anak tidak boleh, kepala, wajah itu tidak boleh Pak. Jadi itulah tuntunan Islam. Tapi repotnya sekarang kan begitu Pak. Sekarang kita mukul anak kita kan gara-gara HAM Pak ya. Mukul anak kita ya kena tuntutan HAM kita Pak. Padahal itu mah tentunya begitu, mendidik anak itu, anak kan kalau kita lepaskan begitu aja kan repot Pak ya. Iya kan, nggak ngerti. Ini kan kata Nabi mah begitu, muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinin, kata Rasulullah. Perintahkanlah anak-anakmu itu untuk mengerjakan sholat ketika dia sudah berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinina, dan pukullah mereka ketika meninggalkan sholat saat mereka umurnya sudah 10 tahun. Wa farriqu fil madaji, dan pisahkanlah tempat tidur anak-anak kita itu ketika sudah 10 tahun, dipisahkan Pak antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kenapa? Usia 10 tahun itu, apalagi anak-anak sekarang Bapak, tontonannya banyak, medsos ini, mau megang HP, udah cepat ngerti anak kita itu tentang usia 10 tahun itu. Kadang-kadang kita udah prihatin ya Pak ya. Anak kecil, anak berapa gitu, umur anak SD, umur kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu kalau ngomong kan bercanda udah gitu Pak ya. Kadang-kadang itu udah ngerti pacaran gitu ya Pak ya. Kita kalau kadang selentingan, kalau kita dulu zaman kita anak waktu kecil Pak boro-boro Pak ya ngurus gitu Pak ya. Kita belum ngerti urusan-urusan begitu, tapi karena sekarang tontonannya di TV, terus pegangannya HP, makanya ketika tontonan Nabi ini memang sangat tepat. Jadi ketika umur 10 tahun kalau kita punya anak laki-laki, anak perempuan, harus dipisahkan tempat
tidurnya. Karena sekarang juga anak sekarang itu lebih cepat proses pendewasaannya Pak, mendapatkan masa balik itu lebih cepat. Mengapa? Karena faktor makanan itu sangat berpengaruh Bapak. Anak-anak sekarang perempuan itu ada umur 9 tahun sudah banyak yang haid, bahkan sebelum itu ada yang sudah mengalami menstruasi anak perempuan kita itu. Nah itu makanya kita sebagai orang tua harus hati-hati. Ini Rasulullah memberikan turunan ketika umur sudah 7 tahun disuruhlah anak-anak kita itu untuk mengerjakan sholat. Kalau sudah 10 tahun kok nggak mau sholat, ya kita pukul kalau perlu, tapi tentu tidak pukul yang menyakitkan, tapi pukul untuk mendidik anak kita. Kan masalahnya sekarang yang itu, kita sekarang serba zaman Pak, serba susah. Dulu kan guru ngajarin murid itu kan biar bener, itu kan nyubit itu kan biasa ya Pak ya. Apalagi zaman dulu kita Pak, ingat banget waktu SD Pak, guru kita galak banget. Kalau mukul ya mukul bener pakai penggaris Pak, bener Pak, pok gitu. Kita ngapalin tangan ditaruh di meja terus dipukulin pakai apa, kayak ya yang kecil itu, kayu yang kecil itu. Nah kita kan seperti itu zaman dulu. Bukan guru, ingat banget saya Pak waktu kecil Pak, guru kita itu kalau ada yang bergecek kita guyon di kelas dilempar pakai penghapus, bener nggak Pak? Pernah nggak Pak? Ya zaman dulu begitu, itu biasa, karena emang apa, tanggung jawab guru kan seperti itu. Tapi jangan sekarang Pak, sekarang malah dituntut Pak anak wali murid Pak, pasal penganiayaan sama hak asasi manusia ini kan repot. Terus fungsi gurunya gimana? Kan pendidik Pak, harus mendidik itu bukan sekedar transfer ilmu, bukan sekedar membagi ilmu, tapi harus membagikan, membentuk karakter anak itu supaya menjadi baik. Tapi kalau membentuk anak menjadi baik baru nyubit, baru ini sudah dituntut, kan repot Pak. Terus fungsi gurunya apa? Fungsi guru itu bukan sekedar transfer ilmu, tapi transfer akhlak yang penting, membentuk budi pekerti, karakter anak yang baik, itulah yang penting. Kalau sekarang dikit-dikit melanggar, apalagi kekerasan anak, terus hamili, terus apalagi yang LSM itu seolah-olah kalau ada guru melakukan agak keras sedikit langsung di blow up rame-rame, kan kasihan guru. Akhirnya ya kasusnya kan seperti itu, akhirnya murid pada melunjak sama guru, gak ada hormat lagi sama guru. Bahkan ada murid yang royok gurunya sampai meninggal, itu kan banyak main Pak ya. Padahal kalau dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu kan disebutkan bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi tawqiril ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadi wa ta'kiri. Bahwa syarat bahwa agar seseorang bisa meraih ilmu yang bermanfaat itu syarat salah satunya harus memuliakan ilmu, ahli ilmu, dan tentunya memuliakan guru atau para ustadznya. Wa man ta'azza minhu ustadu fa yukhramu barakatul ilmi. Maka barang siapa yang menyakiti gurunya Pak, hatinya apalagi fisiknya, gurunya dipukulin, dihajar begitu dan sampai begitu, ya fa yukhramu barakatul ilmi Pak. Dia enggak dapat keberkahan ilmu Pak. Illa qalil wa yantafi'u bila qalil, dia tidak akan dapat memanfaatkan ilmunya itu kecuali sedikit. Ya bisa jadi dia di dunia sukses, mungkin dia karena orang berada bisa sukses, tapi keberkahan ilmu itu nggak pernah dapat, ilmunya nggak manfaat, jadi orang nggak benar Pak. Itulah pentingnya barokah ilmu itu Pak. Jadi itu dalam kitab Ta'limul Muta'alim dengan seperti itu. Tapi sekarang kalau kita perhatikan anak-anak kita itu kasus-kasus kekerasan malah dilakukan murid terhadap guru, ini kan miris sekali Pak. Beda Pak jauh dengan kita zaman dulu Pak ya, kalau ketemu guru, ustaz kita langsung buru-buru tergopoh-gopoh nyamperin sambil meraih tangan beliau itu kita cium sebagai ta'zim. Lalu sekarang kadang-kadang anak kita itu penghormatannya kepada guru kurang benar. Apalagi ya tadi saya sampaikan banyak kasus-kasus gitu karena ada HAM segala macam kekerasan. Jadi kadang itulah membuat penghormatan. Padahal itulah salah satu syarat mendapatkan ilmu yang barokah. Kalau menurut Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim, yaitu ta'zimul ustaz wa tawqirihi, memuliakan para guru. Maka orang-orang zaman dulu itu mungkin belajarnya nggak pinter Pak. Sarana pendidikan orang-orang dulu nggak canggih-canggih, belajar ala kadarnya. Tapi mengapa mereka itu rata-rata sukses dan berkah ya Pak ya? Mereka menjadi orang-orang yang hebat ya karena itu barakatul ilmi, mendapat keberkahan ilmu dari karena apa? Ta'zim sama gurunya. Tapi sekarang ya susah. Nah itulah yang, jadi yang kedua itu
Jadi sudah mencapai umur balik baru kena kewajiban sholat. Terus yang ketiga wasalisul aklu, dia orang yang berakal, orang yang normal, orang yang bukan orang gila. Fala tajibu ala majnunin, maka tidak wajib sholat itu ada batas orang gila. Jadi orang yang berakal. Misalkan seperti kita sebutkan dalam pertemuan yang sebelumnya bahwa orang itu meskipun sakit kayak apa, meskipun misalnya tinggal berbaring di tempat tidur, selama akalnya masih berfungsi karena ukuran patokan syariat itu akal, maka dia tetap kewajiban sholat meskipun hanya sekedar menggunakan isyarat. Selama akalnya masih berfungsi, itu masih tetap kena kewajiban sholat, kecuali dia kayak orang semacam koma, itu tidak, karena akalnya sudah tidak berfungsi, tidak sadar. Nah itu ketika dia masih sadar bisa merespon, biarpun dia hanya sakit dan terbaring, masih tetap kewajiban sholat, dan syaratnya hanya sholatnya saja, tata cara yang berbeda, hanya sekedar isyarat. Jadi ini syarat wajib kena kewajiban sholat ada 3, yaitu Islam, mencapai usia balik, terus berakal. Bahwa hatu taklif, dan masing-masing dari Islam balik dan berakal inilah yang menjadi hadu taklifi, jadi ketentuan atau batasan daripada taklif yang diberikan oleh agama. Jadi ini karena emang kalau orang tidak 3 itu, bukan orang Islam, belum mencapai usia balik, tidak berakal sempurna atau tidak berakal, dia tidak kena kewajiban sholat. Jadi rufi'al qalamu an salasatin, kata Rasulullah. Jadi pena itu, ketentuan itu, kewajiban itu diangkat atau tidak berlaku an salasatin, dari 3 orang. Anin naimi hatta yastaiqadha, dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Wa anisobi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia akhir balik mimpi basah. Wa anil majnuni hatta yakila, sampai dari orang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya itu, dari gilanya itu. Jadi ini yang pertama. Kita lanjut sedikit Pak, biar pasalnya agak banyak dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalawatul masnunatu, dan adapun sholat al-masnunatu yang disunahkan. Jadi nanti dalam ungkapan fikih itu ada istilah sholat sunnah, ada sholat nafilah. Nanti dibedakan kalau dalam fikih itu as-sholatul masnunatu, sholat yang sunnah-sunnah itu maksudnya sholat sunnah yang dikerjakan. Kalau menggunakan istilah masnunah itu sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah dan pada waktu yang khusus. Misalkan sholat id itu disebut sholatul masnunah. Mengapa? Dikerjakannya biarpun sunnah, dianjurkan, disyariatkan secara berjamaah. Sholat kusuf, sholat gerhana, sholat istiqoh. Tapi kalau untuk sholat duha, sholat lain sebetulnya sholatun nawafil, nafilah, sama-sama artinya sunnah Pak, tapi peruntukannya beda, penyebutan bahasa Arabnya beda. Kalau masnunah itu untuk yang sholat sunnah disyariatkan dengan berjamaah. Kalau nawafil, sholatun nawafil itu sholat yang tidak disyariatkan berjamaah. Wassalawatul masnunatun, dapun sholat-sholat yang disunahkan dalam arti diperintahkan untuk berjamaah, khamsun, itu ada 5 Bapak. Yang pertama al-idayani, yaitu sholat id, 2 sholat id, sholat idul fitri dan idul adha. Wal kusufani, nanti penjelasan tentang ini sholat id, sholat kusuf, sholat istiqoh nanti di pembahasan berikutnya, nanti ada pasal khusus tentang ini. Maka ini hanya disebutkan sekilas sebagai pengantar saja. Nanti di pasal berikutnya disebutkan tata cara, terus macam-macam ketentuannya bagaimana di pasal berikutnya, di penjelasan berikutnya. Yang pertama sholat yang disunahkan, sholat-sholat sunnah yang disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah itu khamsun al-idani. Yang pertama 2 sholat id, yaitu sholat idul fitri dan idul adha. Terus yang kedua wal kusufani, dan sholat 2 sholat gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Itu juga disyariatkan secara berjamaah, namanya wassalawatul masnunah. Terus wal istiqa'u, dan sholat istisqa, sholat minta hujan, ini juga disyariatkan berjamaah. Jadi ada 5 ini yang disyariatkan al-idani, berarti sholat idul fitri dan idul adha. Wal kusufani, sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Dan yang terakhir sholat istisqa, ini sebutnya masnunat. Ya. Sholat tasbih itu bukan termasuk dalam yang disyariatkan sholat tasbih, pilih sendiri kan Pak? Sementara ini kita udah berjalan lama di bawah studi positif.
Itu jamaah. Nggak apa-apa Pak, boleh. Jadi kayak sholat tarawih itu sebutnya sholat nafil Pak. Apa? Boleh dikerjakan berjamaah, boleh dikerjakan sendiri. Tarawih kan seandainya Bapak tidak bisa ke masjid berjamaah, boleh nggak tarawih di rumah sendiri? Nah seperti itu juga Pak, sama. Makanya sebetulnya Tidak di Mas Nunah ini. iya, makanya tidak masuk dalam kategori Mas Nunah, tapi nafilah. Jadi begitu. Ada lagi sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Ini juga waktunya udah. Ya monggo. Kalau lihat sholat yang jamaah ini kan ada kalau siang kan kadang-kadang imamnya ini diam atau dibacakan. Oh iya. Kan di sini nggak pernah kalau waktu itu sholat apa itu kan. Ya imamnya kan jadi kayak sholat siang gitu. Kemudian nggak dibaca. Kan jamaah itu gimana? Jadi sholat itu ketentuannya sholat itu yang ngalem Bapak, mulai dari maghrib, isya, subuh itu sebetulnya sholat jahriyah. Jadi harus keras Bapak, kalau jamaah harus dibaca, harus kedengaran bacaannya. Tapi kalau yang siang, zuhur sama asar itu namanya sirriyah, jadi bacanya harus pelan gitu kita sendiri. Pernah Bapak ketemu sholat zuhur berjamaah kenceng gitu Bapak? Sholat sunnah apa itu ya? Imamnya nggak baca suratnya diam, jadi sholat siang itu. Oh ya, kalau sholat yang berjamaah khususnya untuk sholat yang ini al-masnunat ya harus kenceng Pak. Syariatnya bagusnya kenceng ya. Iya kenceng ya. Karena tata caranya hampir sama, yang beda yang kalau sholat istisqa sama sholat id itu sama, ada takbirnya berapa kali, ada 7 yang rakaat pertama, yang rakaat kedua 5 kali. Nah sholat istisqa begitu. Kalau sholat gerhana beda lagi tata caranya, nanti 1 kali berdiri, nanti dijelaskan di pertemuan berikutnya Bapak. Nanti kalau sholat gerhana itu 1 kali berdiri itu 2 kali ruku. Jadi emang sama-sama ada, sebenarnya bukan sebutannya khutbah, ada tausiahnya sebentar. Bedanya kalau sholat itu panjang, kalau sholat gerhana itu cukup pendek-pendek aja. Syariatnya disunahkannya seperti itu. Jadi ya kalau sholat wajib Bapak, kalau yang malam harus jahriyah. Kalau sholat sunnah ketika kita sudah memutuskan berjamaah, afdalnya dibaca keras. Jadi kan kalau kita laksanakan secara berjamaah gitu. Ada lagi Bapak? Iya, monggo. Yang anak tadi yang itu nggak wajib. Seandainya dia sholat pahalanya. Nah itu tuh. Nah ini, jadi begini. Dalam hadis itu kan pernah ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Ya ma'syarul muslimin, man razaqahu biwaladin fa'alaihi bita'dibihi. Fa inna man 'allama waladahu wa addabahu razaqahu Allahu syafa'atahu. Kata Rasulullah, ya ma'syarul muslimin, wahai kaum muslimin, man razaqahu, barang siapa di antara kalian yang berikan rezeki oleh Allah biwaladin, dengan seorang anak, fa'alaihi bita'dibihi, maka wajib atas orang tua itu untuk mendidik anaknya itu. Kenapa? Faman allamahu wa adaba, barang siapa orang tua yang mendidik, mengajari anaknya etika, tata krama, mengajari anaknya sholat dan lain-lain, razaqahullahu syafa'atahu, maka Allah akan memberikan rezeki kepada orang itu dengan mendapatkan syafaatnya. Anak itu ketika anaknya itu soleh, besok di hari kiamat. Jadi sebenarnya mendidik anak ini, ketika anak, terutama anak masih kecil, belum ada kewajiban, tapi kita didik untuk melakukan kewajiban, itu kembalinya ke kita Pak, ke orang tua. Karena anak ini kan belum kena kewajiban taklif Pak, belum kena taklif dari Allah, maka kembalinya adalah kepada orang tua yang mendidik. Inilah keuntungan bila kita mendidik anak kita sedari dini dengan hal-hal yang baik, dengan ibadah, pahalanya kembali kepada kita Pak. Tapi ya jangan girang dulu Pak, sebaliknya Pak, tanggung jawab orang tua itu besar. Wa man taraka waladahu jailan, ini yang diperingatkan oleh Rasulullah. Wa man taraka waladahu jailan, barang siapa yang meninggal membiarkan taraka waladahu, dan anaknya itu bodoh, anaknya tidak mengerti apa-apa, anaknya tidak punya etika tata krama, anaknya tidak mengerti agama, enggak ngerti sholat, enggak ngerti apa-apa,
karena kullu dzambin amilahu alaihi, Pak, kata Rasulullah. Maka setiap dosa keburukan yang dilakukan anaknya itu ya orang tuanya dapat bagian dosa, Pak. Nah, inilah beratnya. Makanya kita dianjurkan untuk mendidik anak-anak kita dari kecil, Pak, dari sedini mungkin. Apa untungnya? Kalau anak kita udah gede nanti jadi orang soleh, kita Pak dapat syafaat dari anak kita, rezeki di hari kiamat nanti, karena anak itu bisa ambil syafaat anaknya. Terus kalau anak itu masih kecil dia sudah soleh, pahalanya ngalir ke kita, Pak, karena kita anak kecil belum kena taklif, pahala dan hanya untuk mendidik. Jadi kita yang dapat untung dari memerintahkan anak kita untuk mengerjakan sholat, untuk yang lain-lain, untuk ibadah, untuk amal soleh. Itu didikan orang tua. Inilah tanggung jawab orang tua. Makanya sebenarnya ketika kita itu orang tua kok cuek menyerahkan urusan pendidikan anak 100% ke misalkan ke lembaga sekolah di tempat di mana dia sekolah, itu salah, Pak. Tanggung jawab terbesar itu tetap ada di orang tua. Nggak ada hadis tak nyebutin tanggung jawab dosa anak ke gurunya, nggak ada, Pak. Semua kembali kepada orang tua. Jadi investasi dosa dan pahala dari anak itu bukan nggak pernah lari ke gurunya, Pak. Guru itu justru hanya mengembangkan, meneruskan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua. Maka sebagai penerus, sebagai yang bukan berkewajiban, guru yang makanya itu guru harus dihormati, itu Pak, karena sebenarnya bukan kewajiban dia, Bapak. Mendidik anak itu kewajiban orang tua, Bapak. Maka guru ketika sudah mendidik anak kita dengan benar, pahalanya luar biasa, maka harus dihormati. Tapi karena kewajibannya itu, kewajiban tetap ada pada orang tua. Hadisnya seperti itu, jelas kewajiban itu ada pada orang tua. Maka ketika ada hadis kan mengatakan itu, ma min mauludin illa yuladu ala fitrah fa'abawahu. Kedua orang tua yang mempunyai menjadikan anak itu bisa Nasrani, Majusi, Yahudi, itu orang tua yang sangat menentukan. Yang punya kewajiban mendidik anak awalnya adalah orang tua. Maka peran ibu sangat penting. Maka kata dalam pepatah itu kan, ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Itu kalau kita punya istri-istri yang solehah, ibu yang solehah, luar biasa, pengaruhnya akan sangat besar bagi anak kita. Itu maka jangan dianggap remeh. Seorang ibu adalah perannya sangat menentukan bagi saleh dan tidaknya anak-anaknya di masa mendatang. Karena dari kecil yang dilihat adalah kita orang tua, terutama ibunya yang dalam kesehariannya selalu bersama anak-anaknya. Nah, ini jadi ini di luar kajian fikih, tapi nggak apa-apa. Jadi syarat yang tadi Islam, balik, berakal, terus syarat yang 5 ini yang dinamakan as-shalawatul masnunat. Jadi ya. Kalau kakeknya mana? Kalau saya kan ada ayahnya meninggal, saya mendidik, maka kakeknya atau kemana? Nah itu mah semuanya mendapatkan, Bapak. Kakek itu kan jadi anak kakek itu dalam posisi kan sebagai sama kedudukannya sebagai wali kan sama, Pak, ya. Jadi ke atas ke bawah itu sama fungsinya seperti orang tua. Maka ketika manapun yang menjalankan fungsinya sebagai orang tua, entah kakeknya entah ayahnya, itu insya Allah dapat pahalanya saat kita mendapatkan mengajarkan yang kebaikan katanya. Jadi itu, Bapak, ya. Jadi kan makanya dalam Islam itu kan ada namanya kali kata nikah aja sebagai contoh yang sederhana kan, ke atas ke bawah gitu, Pak, yang laki-laki. Makanya ada yang siapa waliyuhu itu kan, dalam bahasa hadisnya itu punya tanggung jawab yang sama, maka insya Allah yang didapatkan pun akan sama gitu, Bapak. Kita lanjut dulu fikihnya ya, Pak, ya. Nanti sampai kemana-mana nanti kurang ini ya. Kita lanjut ke fikihnya tadi yang terkait dengan memang anak ini dari buru auladakum bisolat. Jadi anak meskipun belum balik sudah diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengerjakan sholat. Kita lanjut dulu, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi jadi sholat yang di sholawatul masnunah ada 5. Yang disunatkan muakkadah itu yang disekenakan secara berjamaah ada Id, 2 sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, terus 2 sholat gerhana matahari, gerhana bulan, terus sholat istisqa. Sekarang kita beralih ke sholat sunat rawatib. Wasunatu, dan adapun sholat sunnah at-tabi'atu yang mengikuti, yang mengiringi lil faraid terhadap sholat fardu, sab'ata asyara raka'atan, itu ada 17 rakaat. Jadi sholat sunat rawatib ini yang sering kita kerjakan itu ada 12 rakaat. Yang pertama
yaitu raqatal fajri, 2 rakaat fajar, atau kita sering menyebutnya sunnah fajar atau qobliyah subuh. Nah ini sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib itu apa? Sholat sunat yang mengikuti sholat-sholat wajib, baik sebelumnya ataupun sesudahnya. Kalau sebelumnya disebut qobliyah, kalau sesudahnya disebut ba'diyah. Niatnya bisa apa ya? Misalkan sholat sunat subuh, kalau sebelum subuh berarti qobliyatan, usolli sunata subhi rakaataini qobliyatan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu kalau sebelum. Kalau ba'diyah misalkan ba'da zuhur berarti usolli sunata zuhri rakaataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi gitu. Jadi kalau mengerjakannya sebelum sholat wajib dinamakan qobliyah, kalau setelah sholat wajib dinamakan ba'diyah. Jadi ini. Jadi sholat sunat rawatib itu ada 12 rakaat. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh atau yang disebut dengan sunat fajar atau qobliyah subuh. Ini pahalanya luar biasa, kata Rasulullah kan apa itu rakaatul fajri khairum minat dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat sholat qobliyah subuh itu pahalanya biasanya lebih baik dibandingkan dengan dunia dengan seluruh isinya. Gimana coba kalau kelihatan itu pahalanya kelihatan gimana coba? Sayangnya nggak kelihatan, Pak. Cuma kalau kelihatan orang akan berebutan untuk mengerjakan sholat qobliyah subuh, karena dunia dengan seluruh isinya bagaimana. Bayangin Pak, kita dapat tanah 100 meter aja bilang kan luar biasa. Ini dunia Pak, berapa ratus berjuta-juta meter Pak. Coba bayangin ya kalau pahalanya itu seperti itu Bapak. Dunia dengan seluruh isinya, dunia bukan tanahnya doang Pak, langitnya juga namanya dunia. Itulah pahalanya kalau kita kalau diperlihatkan sebenarnya seperti itu, luar biasanya besar pahala. Karena ya itu Pak, mengapa pahalanya demikian besar? Itu kan waktu subuh kan waktu enak-enaknya tidur ya Pak, sebelum subuh itu. Makanya pahalanya luar biasa besar dijanjikan oleh Allah untuk orang yang rajin sholat subuh beserta rakaatani qabla subuh, itu rakaatul fajr. Jadi karena itulah Rasulullah SAW itu nyaris tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Selalu beliau mengerjakan itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi lam yakunin Nabi ala syair dan nafil asyadda minhu ta'ahudan ala rakaatil fajri. Jadi Rasulullah itu sangat-sangat memperhatikan sholat rakaatul fajar ini, qobliyah subuh itu. Beliau tidak pernah meninggalkan rakaatul fajr. Dalam hadis yang lain itu juga disebutkan bahwa Rasulullah itu memang tidak pernah meninggalkan itu. Jadi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yadau arba'an qabla zuhri wa rak'ataini qabla al-wudhu. Tidak pernah meninggalkan Rasulullah itu sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu keutamanya luar biasa. Rasulullah tidak pernah meninggalkan itu. Karena kan makanya ini yang pertama sholat sunat rawatib inilah yang namanya kita Pak, yang nanti dihisab pertama kali oleh Allah adalah sholat kita. Sholat wajib kita. Ketika sholat wajib kita itu kok kurang, hitung-hitung nih Ustaz Ali Akbar, sholat wajibnya nggak bagus nih, nggak sempurna. Kata Allah, cari sholat sunnahnya ya, hitung kemudian sholat sunnahnya. Maka kita rajin mengerjakan sholat sunat rawatib. Nah itu yang melengkapi sholat wajib kita. Maka ini kelihatannya sepele, tapi kita makanya kalau kita ke masjid misalnya maaf sebelum sholat zuhur jamaah, bagusnya sebelum pelaksanaan zuhur kita sepertilah beberapa saat sebelumnya biar kita bisa sholat sunnah qabla zuhri 4 rakaat. Itu pahalanya luar biasa, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Ya ini nih tabungan kita ini Pak, yang akan melengkapi seandainya nanti dihisab nanti kok sholat kita itu kurang. Sholat sunnah inilah yang akan melengkapi sholat wajib kita. Jadi yang pertama itu apa? Sholat rawatib itu ada 17 rakaat. Yang pertama rakaatul fajr, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Terus wa arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi ini juga sering dikerjakan kadang-kadang 4. Tapi kalau yang sebelum zuhur ini biasanya yang banyak 4, yang paling utama 4. Tapi kalau setelah zuhur itu ada kadang-kadang Rasulullah 4, kadang-kadang 2. Jadi setelah zuhurnya ya, yang ba'diyah zuhur ya. Tapi yang qabla zuhur itu yang paling banyak
Ini yang akad itu adalah 4. Jadi wa arba'un qabla zuhri, dan 4 rakaat sebelum zuhur. Tadi 2 sama 4 udah 6. Terus lagi wa raka'atani ba'dahu, dan 2 rakaat setelah zuhur. Jadi tadi sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat. Ya kalau tidak bisa semuanya, misalkan ada waktunya sebelum zuhur kita puasa, sebelum zuhur 4 rakaat. Tapi kalau kita datangnya pas udah zuhur, pelaksanaan sholat jamaah kita baru datang, usahakan setelah zuhur kita mengerjakan sholat ba'diyah. Jadi kita kerjakan saja ini yang rawatib, ini yang penting Pak, sangat penting sebenarnya. Jadi setelah zuhur 2 rakaat, jadi udah 6. Terus wa arba'un qabla al-asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Jadi 4 rakaat sebelum asar. Ini juga pahalanya luar biasa, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Umar itu, beliau menyatakan rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah akan merahmati, melimpahkan rahmatnya, mencurahkan rahmatnya untuk orang yang suka mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum asar. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terus tadi mana tadi warakatani warba'un qabla al-asri warakatani ba'dal maghrib. Setelah sholat maghrib 2 rakaat setelah maghrib. Jadi diingat-ingat. Jadi yang ada sholat rawatibnya itu tadi sebelum subuh. Habis subuh nggak ada ya Pak ya, nggak boleh. Habis subuh kita akan nanti terlalu semangat sholat sunnah ya, habis subuh sholat ba'diyah subuh nggak boleh kalau habis subuh sampai terbitnya matahari. Jenazah boleh nggak habis? Oh kalau boleh jenazah, kalau lain itu bukan sholat itu boleh. Kalau sholat jenazah, kalau sholat tertentu yang memang ini boleh. Nah, boleh. Jadi kalau yang sholat sunnah ini mengikuti ini nggak boleh. Sholat yang terkait dengan sholat. Jadi rakaatani. Jadi kalau sebelum subuh disunahkan, tapi pada subuh malah nggak boleh. Sebelum zuhur boleh, bagus 4 rakaat. Terus setelah zuhur boleh 2 rakaat. Sebelum asar boleh 4 rakaat. Setelah asar nggak boleh lagi Pak. Jadi yang diingat 2 waktu ini Pak ya, setelah subuh sama setelah asar. Ini yang penting. Sholat sunnah rawatib jangan salah. Jadi setelah subuh nggak boleh, setelah asar nggak boleh, nggak ada namanya sholat rawatib ba'diyah subuh sama ba'diyah asar, nggak ada. Jadi qobliyah asar sama qobliyah subuh. Jadi ini. Jadi terus yang terakhir wasalasun ba'da isya, 3 rakaat setelah isya. Wa yutiru biwaqtin, 3 rakaat ini kehitungnya yang 2 rakaat itu sebagai sholat rawatib, yang 1 rakaat bisa dihitung sebagai sholat witir, karena sholat witir itu kan bisa 1 rakaat. Jadi kalau kita mau habis isya mau langsung witir boleh. Habis sholat rawatib itu witir boleh, tapi yang lebih utama kalau sholat witir itu akhirul lail Bapak. Apalagi kalau yang biasa bangun malam itu sholat yang paling utama, waja'alu akhirul lailikum witron. Jadi yang utama itu dijadikan sholat witir itu di penghujung malam, jadi bukan di setelah isya gitu. Tapi kalau dalam Ramadan kan biasa digabung dengan sholat tarawih. Tapi jadi utama sih. Tapi kalau kita mau keseharian ini mau kita gabung dengan sholat ba'diyah isya setelah 2 rakaat kita mengerjakan witir tidak apa-apa. Kalau kita tidak terbiasa bangun malam, tapi kalau terbiasa bangun lebih utama yang malam Pak. Jadi seperti itu. Jadi sini 3 rakaat kehitungnya 1 witir. Wa yutira bi wahidin min huna. Jadi kemudian mengerjakan sholat witir dengan 1 rakaat di luar yang 2 rakaat. Jadi 3 ini kehitungnya yang 2 adalah ba'diyah isya, terus yang 1 adalah sholat witir. Jadi kita sampai sini dulu Pak ya, waktunya juga sudah masuk. Jadi ini yang sholat rawatib, diingat ya Pak ya, 2 rakaat sebelum subuh, terus 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, terus 3 rakaat, 2 rakaatnya setelah isya, 1-nya itu kehitung witir. Jadi pokoknya yang ada itu pokoknya di luar setelah subuh sama setelah asar itu ada sholat rawatibnya. Ada yang mau ditanyakan Pak sebelum kita tutup? Kan kalau tadi Pak sebelum nggak ada Pak. Jadi antara asar sampai maghrib tidak boleh ada waktu sholat sunnah sampai datangnya waktu maghrib.
Itu di dalam syariatnya tidak ada Bapak. Maka kalau kita mau masuk ke masjid, daripada sesuatu yang tidak ada syariatnya, mending kita masuknya bukan qobliyah maghribnya, tahiyatul masjidnya aja baik kita kerjakan. Pas baru mau masuk masjid kan, baru mau sholat maghrib, daripada kita datang, kita ambil aja yang tahiyatul masjid. Jadi ya nggak apa-apa Bapak masuk kan masjid kan. Enggak, setelah sebelum maghrib Bapak udah di dalam misalkan ya, nggak usah ngerjain sholat sunnah qobliyah maghrib Bapak, karena kalau maghrib itu adanya badiah ya. Jadi yang utamanya seperti itu dalam tentunya yang badiah. Tapi kalau ngerjain bagaimana Pak ngerjain? Ya, enggak kan? Ngerjain kan? Banyak ya ngerjain ya. Qobliyah maghrib ya ada ya. Ya, nanti kita cari dasar hukumnya dulu Pak. Jadi kita belum berani memastikan sebelum nanti karena keterbatasan ilmu kita. Jadi inilah enaknya pertemuan kita Pak. Jadi kita tidak selalu jawab. Nanti kalau ada dasar hukumnya memang qobliyah maghrib itu kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Tapi kalau menurut ini tidak ada ya Pak qobliyah maghrib ya. Rawatib itu ya tadi. Jadi tidak ada namanya qobliyah maghrib. Jadi di sini sekali disebutkan ada yang hanya 10 yang utama, yaitu rakaatani qabla subuh, qabla itu enggak ada rakaatani sebelum maghrib gitu ya Pak ya. Nanti itulah yang kadang sering ini ya. Ya kalau kita mau kerjakan surat sunnah mutlak itu berarti biasa itu. Salat sunnah gitu, tapi jangan sebutnya jangan qobliyah maghrib ya Pak ya, karena belum ketemu ketentuannya. Nanti kita cari dulu Bapak ya, barangkali memang ada dalil yang lainnya kita belum mengetahui, nanti kita di pertemuan berikutnya kita sampaikan. Karena hukum nggak boleh dikarang, nanti saya jawab boleh ternyata nggak ada kan, atau tidak boleh ternyata ada kan, repot. Jadi yang selama ini belum ada ya ketentuannya qobliyah maghrib itu ya, jadi itu ya. Ya, moga. Banyak bertanya. Moga Pak. Langsung gimana? Mau lihat. Ini mengenai sholat, mungkin agak sholat qobliyah Jumat. Oh iya. Jadi gini Bapak, yang tadi juga bisa masuk ke sini Bapak. Tadi bisa masuk ke sini dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wa baina kulli azanaini sholatun. Tadi ya qobliyah maghrib bisa masuk ke sini sebenarnya Bapak. Jadi di setiap antara azan dan iqomah itu selalu ada boleh mengerjakan sholat sunnah. Nah itu namanya sholat sunnah mutlak atau apa? Itu dikerjakannya seperti boleh Bapak. Jadi kalau yang mau mengambil dalil ini ya Pak ya, wa baina kulli azani sholatun. Jadi setiap antara azan dan iqamah itu boleh mengerjakan sholat sunnah. Kalau tadi yang pertanyaan Bapak sebelum maghrib kayak itu, ya kita kerjakan juga sholat sunnah mutlak itu boleh Bapak. Jadi kalau ini Bapak yang terkait dengan sebelum Jumat bisa lari ke sini, wa baina kulli azani sholatun, bisa dikaitkan dengan sholat Jumat itu kewajiban kedudukannya seperti sholat zuhur. Jadi qobliyah. Terus ini jadi dua malah patokannya. Kalau Jumat itu bisa diartikan sebagai ganti zuhur, maka berlaku sebelum zuhur ada sholat sunnah, maka setelah sebelum Jumat juga ada. Terus yang kedua itu tadi dalilnya wa baina kulli adzan, antara dua adzan itu selalu ada sholat sunnah yang boleh untuk dikerjakan. Tapi kalau sholat sebenarnya secara ini sholat Jumat itu malah lengkap setelah sama. Jadi kayak zuhur juga setelah sholat Jumat juga ada disunahkan, ada hadisnya oleh Rasulullah SAW juga diperintahkan untuk 4 rakaat setelah Jumat. Ada hadisnya itu malah sahih Pak, ada. Tapi yang sebelum itu kita kaitkan dengan sama seperti pelaksanaan sholat zuhur. Dan juga ada hadis yang tadi wa baina kulli azanaini sholatun. Itu jadi boleh Bapak, memang boleh seperti itu. Ada apa yang ditanyakan Bapak? Jelas Bapak ya? Jelas ya? Ada 2 patokan itu malah Pak dasar hukumnya Pak ya. Jadi mengikuti zuhurnya sama wa baina kulli azan. Jadi yang maghrib juga begitu kalau mau dikaitkan dengan itu Pak ya, sholat sunnah tapi bukan qobliyah ya Pak ya. Sholat sunnah mutlak ya. Nusalli sunatan gitu aja. Sholat sunatal mutlak gitu. Ya. Silakan Bapak. Kita datang ke masjid sudah ada. Kita sholatnya tahiyatul masjid atau ya qobliyah? Ini waktunya kapan Bapak? Sholat apa dulu Bapak? Biasanya isya atau maghrib. Biasanya kita datang udah ada ya. Waktunya udah mepet ini antara subuh. Ini saya tahiyatul masjid atau sholat yang qobliyah. Ini yang kita makan yang mana? Ini
ngertinya orang ilmu fikih itu gini Pak. Jadi kalau Bapak misalkan mohon maaf waktunya mepet, kalau Bapak niatkan rakaatul fajri qobliyah subuh waktunya masih cukup Bapak. Tapi dengan juga niat tahiyatul masjid Bapak dapat dua-duanya loh Pak. Nah, kalau tapi bisa 4 Pak, itu Pak udah komat itu. Jadi sambilnya 2. Ya nggak apa-apa Bapak. Tahiyatul masjidnya gitu. Mending ambil rakaatul fajrinya aja Pak. Ya makanya yang Jadi malah lebih utama itu daripada tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid nanti Bapak sambil niat itu bisa dapat dua-duanya malah Bapak tahiyatul masjid, karena kerjakan dapat sekali kerjakan sekali mendayung 20 terlampau. Itulah apa orang pentingnya orang berilmu. Jadi seperti itu. Jadi bagus pertanyaan Bapak itu. Jadi kalau sebelum subuh waktu udah ini, modal kita biasanya pengen tahiyatul masjid dulu, baru kemudian rakaatul fajri kan, sunat qobliyah subuh. Wah ini waktunya nggak cukup, kalau 4 kita ambil aja Pak yang rakaatul fajri sunat qobliyah subuh. Tahiyatul masjid sudah masuk ke dalam situ, Bapak udah dapat pahala dari 2 sholat. Pak, satu lagi Pak. Pak siapa ini? Pak. Saya menanya Pak. Ya. Iya, monggo. Ini minimal Pak. Iya. Aku hafal dari Mana? Saya nggak dapat. cuma yang dikerjakan oleh Nabi. Dan ini kalau dihitung Pak, rakaat sebelum subuh, Iya. rakaat sebelum zuhur, rakaat setelah zuhur, ini 4 rakaat setelah asar, setelah asar, dan sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib. Ini dihitung ini yang benar yang mana? Berapa Pak? 2 rakaat, 4 rakaat. Totalnya? Oh ini 16, Mang. Bisa 3. Sisanya 3 Bapak. Bisa 3. Mitri. Nah itu masuk rawatib tapi kehitungnya sebenarnya witir, tapi masuk rawatib 3 Bapak. 3. Sudah 2 sama 4 berapa Bapak? 6 sama 2 berapa Bapak? 8 sama 4 berapa Bapak? 12 sama 2 berapa Bapak? 14 sama 3 berapa Bapak? 17 ya. Ini aku apa dari Ibnu Umar. Itu jadi gini Bapak, mohon maaf ya. Jadi di dalam penjelasan dalamnya juga ini ada disebutkan. Jadi sholat sunnah rawatib itu ada 17. Tapi sholat sunnah rawatib yang muakkadah, yang paling sangat dianjurkan itu 10. Seperti yang di dalam hadis Ibnu Umar. Jadi pemahamannya gitu Pak. Jadi disebutkan dalam kitab ini juga sahabat waratibul muakkadu min zalika, dari seluruh 17 rakaat itu di sini disebutkan dari yang 17 rakaat itu ada 10 rakaat yang paling dianjurkan, yang sangat dianjurkan, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. 10-nya yang disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Umar. Jadi begitu Bapak, ya, memang ada 17, tapi yang paling muakkad dari 17 sholat sunat rawatib itu ada 10 lagi yang paling sangat dianjurkan, yaitu tadi disebutkan ada 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jadi itu yang sangat dianjurkan dari rawatib yang 17 tadi, dipisahkan lagi 10 yang paling diutamakan, jadi muakkad. Kata Rasulullah itu diriwayatkan hadis riwayat Ibnu Umar. Jadi ini bukan bertentangan ya Pak ya, mohon maaf. Emang ini dari menurut Ibnu Umar yang paling dihafal dari Ibnu Umar itu 10 rakaat itu. Jadi yang sholat rawatib itu ada 17 tadi Bapak. Tapi yang paling utama yang Rasulullah selalu mengerjakan Bapak itu ada yang 10 tadi yang disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Umar. Jelas ya Bapak ya? Iya, namanya sunnah Bapak. Tapi yang utama itu Rasulullah ini hanya dikasih tahu kok, Rasulullah nggak pernah ninggalin Pak yang 10 ini Pak. Karena itu sunnah, namanya sunnah Bapak. Tadi kan pahalanya kalau sunnah seperti itu Pak. Kalau kita surat-surat wajib kita kurang atau hilang kan nanti bisa ketutup sama yang sunnah hadis sahihnya kan seperti itu. Jadi jadi itu. Cukup Bapak ya. Ada yang bertanyakan lagi? Semuanya tak. Gak apa-apa kalau ngaji, gak apa-apa. Ya, ngomong. Masih penasaran ya.
Manis-manis kayaknya. Hari ini. Ya, Bapak dulu, ini Bapak dulu. Sarip dulu. Waalaikumsalam. Mengenai sholat sunat dari masjid, Heeh. apa syaratnya emang harus dari luar ya? Ke dalam masjid baru sunatnya satu masjid. Namanya sholat tahiyatul masjid ketika kita emang masuk masjid, Bapak. Ketika kita masuk. Gini, Ustaz. Kalau kita harus maghrib, kita kan nggak pulang nih, tunggu di Isya di dalam masjid. Kemudian Isya adzan. Ada sholat 2 rakaat, itu masjidnya sholat sunat apa? Niatnya. Kubliyah itu. Kalau sebelum Isya Ya kubliyah. kan nggak ada ketentuannya, nggak ada ya, kita sholat sunnah aja Pak, sholat sunnah mutlak namanya itu aja. Nah jadi kalau sebelum subuh kan di dalam hadis yang 10 juga kan nggak disebutkan oleh Rasulullah, nggak ada sebelum sholat Isya, tapi ya itulah namanya pentingnya ilmu kan seperti itu. Nah, jadi kita kerjakan sholat sunnah saja, sholat nafil mutlak itu namanya. Namanya sholat sunnah yang harus kita kerjakan itu. Yang ditanyakan salat saya tahu masjid. Kalau kita sudah di dalam, kita nyambung. Ya, karena kita udah di dalam tuh lah tangannya. Jadi kalau kita baru masuk kan itu sholat sunnah tahiyatul masjid ketika baru masuk. Jadi itu. Kalau kita berwudu keluar. Misalkan Ya nggak apa-apa kalau itu, itu udah keluar. Iya. Jadi Juga karena wudunya udah di masjid kan. kan nggak boleh, kita wudu kan memang wudu bukan masjid, bagian dari masjid. Ya makanya kalau mau mensiasati seperti itu Pak, mau dapat banyak pahala. Jadi fikih itu seperti itu, tergantung ilahnya, hukum itu tergantung ilahnya. Jangan kubliyah Isya nih. Iya makanya itu. Pulang ya. Maghrib. Dan Isya itu pada sholat. Iya. Ya, Itulah. Satu lagi Pak Purkon, terakhir. Ayo. Sini kan biasa kan ya kemudian asar 4. Ya. Kalau bisa mengerjakannya 2 itu apakah termasuk dihitung sholat rawatib? Ya terhitung Pak, nggak apa-apa itu kan pernah dikerjakan juga oleh Nabi, ada 2 ada ini. Jadi ini kan arbaan qabla dzuri, arbaan ba'da, tapi kan Nabi juga pernah melakukan 2 rakaat. Jadi nggak masalah. Itu sholat sunat rawatib itu kita kerjakan aja semampu kita, ya, sebisa kita. 4 rakaat bagusnya, kalau emang nggak ini ada 2 rakaat ya Pak. Namanya sholat sunnah Pak, penyempurna. Jadi kita jangan terlalu kaku banget. Nah, yang penting kita hanya semangat untuk mengerjakan yang dituntunkan Rasulullah. Sholat sunnah ini sebagai kelebihan kita, tabungan kita, tambalan kita. Kalau jaga-jaga, kalau sholat wajib kita bolong-bolong ada yang berkurang, maka itulah yang akan menutupi adalah sholat sunnah itu. Yang penting itu Pak, ilmunya kita dapat. Jadi sholat rawatib itu seperti tadi. Jadi sebelum Isya itu bukan, sebelum maghrib itu bukan. Jadi kita ya sholat sunnah nggak apa-apa, kita kapan pun pengen sholat sunnah itu boleh Bapak. Asal di luar waktu yang setelah asar dan setelah subuh ya Pak ya. Mau sholat subuh, tanya sholat sunnah apa aja boleh Bapak. Kita untuk takarrub kepada Allah. Tapi kalau harus tahu kita niatnya sholat apa dulu, karena tuntunannya seperti itu. Jadi itulah pentingnya ilmu. Jadi kita enggak semua yang kita lakukan ibadah itu ada ilmunya. Jadi cukup Bapak ya. Cukup waktunya juga ini. Mari kita sama-sama kita tutup taklim kita dengan bacaan doa akhir masjid. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.